pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris dalam rangka mempersiapkan diri anak-anak untuk menghadapi penilaian akhir semester atau ujian semester yang nanti akan diadakan pada awal Desember nanti. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, saya harapkan anak-anak kasih waktu beberapa saat untuk mempersiapkan alat tulis, baik buku tulis, ballpoint, juga kamus. Hari ini kita akan belajar membahas soal-soal ini, bagaimana teksnya, bagaimana cara menjawabnya, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah, kenapa jawabannya benar, kenapa jawabannya salah. Kita akan membahas semua. Oleh karena itu, dengan adanya anak-anak mempersiapkan alat tulis, menulis, buku, ballpoint, juga kamus, itu sangat membantu pada saat kita pembahasan. Ada hal yang perlu anak-anak catat, silakan boleh dicatat. Ada kata-kata sulit yang perlu dicari di kamus, silakan membuka kamus. Baik. Kalau anak-anak sudah mempersiapkannya, kita bisa mulai. Untuk sebagai informasi, untuk materi yang akan keluar pada soal-soal ujian soal ujian semester nanti, itu Pak akan ambil dari materi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kalau anak-anak sudah lupa, Pak akan ingatkan di sini bahwa materi bab 1 itu ada 4 materi. Yang pertama greetings, yaitu memberikan salam pada saat bertemu. Yang kedua, materi kedua di bab pertama itu leave taking. Leave taking itu ungkapan untuk berpisah. Yang ketiga gratitude, yaitu mengucapkan terima kasih, ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, keempat itu apologizing atau meminta maaf, ungkapan-ungkapan permintaan maaf. Keempat materi itu ada di bab 1. Sedangkan bab 2 itu berisi tentang introducing atau perkenalan. Ada 2 hal yang kita pelajari di situ di bab 2, yaitu introducing self, memperkenalkan diri sendiri, dan introducing others atau memperkenalkan orang lain. Ya. Kalau di bab 3 kita belajar tentang tanggal, waktu, jam, hari, bulan, tahun, itu semua kita belajar di bab 3. Dan di bab 4 kita belajar tentang kata-kata benda, nama-nama benda, dan jumlah benda. Seperti itu. Nah, seingat Pak sudah kasih materinya dalam bentuk file PDF melalui Google Classroom. Anak-anak bisa cek kembali Google Classroom-nya. Kalau sampai hari ini belum ada yang gabung dengan Google Classroom, tolong mohon Pak minta dengan segala hormat gabung dengan di dalam grup kelasnya masing-masing di Google Classroom, karena ada banyak informasi, ada banyak pengumuman, ada nilai-nilai yang Pak sampaikan, naikkan materi-materi Pak taruh di Google Classroom. Seperti itu. Jadi yang belum gabung silakan gabung, karena kita akan full menggunakan Google Classroom di semester 2, di semester genap nanti, di bulan Januari dan seterusnya sampai bulan Juli. Jadi yang belum gabung silakan gabung. Juga kalian bisa belajar dari buku bahasa Inggris yang dibagikan dari sekolah, yang waktu itu orang tua datang ambil di sekolah. Ada sekian banyak buku. Nah, salah satunya ada buku bahasa Inggris di situ. Materinya sama, isinya materi yang tadi Pak sudah sampaikan, bab 1, 2, 3, 4 itu sama. Anak-anak bisa belajar juga dari situ. Baik. Kita mulai, ya, mulai membahas soal. Kita lihat nanti kita akan berakhir sampai nomor yang keberapa, karena di dalam materi soal yang Pak sudah persiapkan ini ada 40 nomor. Tetapi Pak kurang yakin kalau 40 nomor itu bisa dibahas selesai hari ini. Kalau tidak selesai, kita akan lanjut pada pertemuan berikut, nomor-nomor berikut. Oke, anak-anak, kita mulai dari soal nomor 1. Pak mulai dengan instruksinya. Instruksinya di situ tertulis
choose A, B, C, or D for the correct answer. Nah, Pak ingatkan kepada anak-anak bahwa pada saat anak-anak melihat soal, bertemu soal, jangan langsung dikerjakan. Maksudnya, baca baik-baik dulu suruhannya, baru memahami baik-baik soalnya disuruh apa, baru anak-anak mulai mengerjakan soal. Karena dari pengalaman Pak, anak-anak itu biasanya ketemu soal langsung kerja, jawab, selesai. Ya, akhirnya banyak yang nilainya rendah karena tidak membaca baik-baik suruhannya atau instruksinya, sehingga mereka kerja salah. Nah, makanya Pak ingatkan anak-anak pada saat nanti, walaupun anak-anak di rumah, pada saat ketemu pelajaran bahasa Inggris dan soal ujian semesternya muncul, sebelumnya anak-anak mesti baca dulu baik-baik suruhannya, ya. Jangan buru-buru cepat-cepat untuk selesai dan pergi main, tapi dibaca baik-baik dengan seksama, dipahami, sehingga hasil anak-anak itu hasil yang terbaik. Baik, di sini instruksinya dia bilang pilihlah, choose, pilih. Jadi anak-anak pilih A atau B atau C atau D. Itu maksud daripada soal ini, instruksi ini. Jangan sampai seperti tugas-tugas yang kemarin, satu jawaban dia, satu soal dia bisa pilih 2 jawaban. Itu otomatis disalahkan, walaupun di antara 2 itu ada jawaban yang benar. Tetapi cara kerjanya yang salah, akhirnya membuat nomor soal itu dia disalahkan karena tidak sesuai instruksi. Jadi anak-anak tolong perhatikan, maksud daripada instruksi ini pilih salah satu, bukan pilih 2 atau pilih 3. Seperti itu. Bisa paham ya anak-anak? Jadi pilih salah satu, bukan pilih 2 atau pilih 3. Kita ke nomor 1. Ini percakapan antara Edwin dan Denny. Kalau anak-anak mengerti kalimat yang ada di sini, makanya Pak sarankan kalian harus bergaul dengan kamus. Jangan malas buka kamus, jangan bosan cari kata sulit di kamus, karena dengan banyaknya perbendaharaan kata kalian, begitu kalian baca kalimat ini, kalian langsung mengerti karena kalian sudah pernah mencari kata ini, kalian pernah tahu artinya, sehingga tidak kesulitan buat kalian. Hai Denny, Edwin bilang begitu. How is life? How is life ini sama dengan kalau kita bilang atau orang bilang how are you, gitu ya. How are you? Apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Seperti itu. Sama artinya. How is life? Edwin memberikan salam kepada Denny, hai. Kenapa dia menggunakan hai? Dan kenapa Denny menggunakan hello? Kalau dari materi yang pernah Pak kasih dan kalian pernah belajar, itu ada 2 jenis, ada yang formal, ada yang informal, yang tidak formal, ya. Yang formal itu kita gunakan untuk yang formal, contohnya good morning. Ini konteksnya bertemu ya anak-anak. Greetings itu memberikan salam pada saat bertemu, bukan berpisah. Jadi ini salam waktu ketemu. Nah, salam waktu ketemu itu ada formal, ada informal. Yang formal itu good morning, good afternoon, good evening, seperti itu. Oke, baik anak-anak. Greetings itu ungkapan atau ya ucapan yang kita ucapkan, ungkapan yang kita ucapkan
pada saat bertemu, bukan pada saat berpisah. Jadi ada dua, ada formal dan informal. Yang formal itu good morning, good afternoon, good evening, itu formal. Kenapa formal? Karena kita pada umumnya menggunakan ungkapan-ungkapan itu diucapkan kepada orang-orang atau lawan bicara yang umurnya di atas kita, yang lebih umur dari kita. Contoh, kepada guru, atau kepada orang tua, atau kepada orang yang baru kita kenal tetapi dia umurnya lebih di atas kita. Itu kita gunakan yang formal. Tetapi yang informal seperti hi atau hello, itu kita gunakan untuk teman kita. Contoh, kita memberikan salam kepada teman yang umurnya tidak beda jauh dengan kita, yang mungkin seumur dengan kita, atau dengan adik kita, atau orang yang umurnya di bawah kita. Itu kita bisa menggunakan hi atau hello. Kalau kita lihat pada konteks percakapan antara Edwin dan Denny di nomor 1 ini, mengapa Edwin dan Denny menggunakan hi dan hello? Karena kurang lebih umur mereka berdekatan lah, tidak terpaut terlalu jauh, seperti itu. Itu penggunaan hi dan hello. Ya, Edwin selalu percakapan dimulai dengan memberikan salam. Hai Denny, how is life? Dia tanya, apa kabarmu? Bagaimana keadaan kamu? Denny bilang, hello Edwin, I'm fine, thanks. Denny bilang, saya baik-baik saja, thanks, terima kasih. Dia selalu ada mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena ini menunjukkan sesuatu yang sopan atau ada nilai positifnya di sini. Mengapa dia mengucapkan terima kasih? Karena dia menganggap bahwa Edwin memberikan perhatian kepada dia dengan menanyakan bagaimana keadaanmu. Sehingga karena perhatian Edwin itulah dia mengucapkan terima kasih, thanks. Gitu ya. Jadi anak-anak, kalau ada orang yang peduli dengan kita, kita harus ucapkan terima kasih. Kalau dia tanya, apa kabar kamu? Baik, terima kasih. Jangan lupa terima kasih. Seperti itu ya. Itu ada nilai moralnya di dalam teks ini. Sebaliknya Denny menanyakan, how about you? Maksud daripada how about you ini, karena tadi Edwin sudah menanyakan bagaimana kabar kamu, Denny juga menanyakan bagaimana kabar kamu. How about you? Bagaimana dengan kamu? Kalau diterjemahkan lurus, ya. Tapi makna di balik kalimat ini adalah bagaimana keadaan kamu juga, bagaimana keadaan kamu sebaliknya. Dia menanyakan kembali. Seperti itu. Maka Edwin, apa yang menjadi respon Edwin, respon sebaliknya? Kita lihat di A, B, C, dan D. Pak mesti kasih ingat anak-anak bahwa dalam penyusunan soal, khususnya pada option A, B, C, D, itu dari keempat jawaban itu hanya ada satu yang paling benar. Walaupun kita lihat ada beberapa sepertinya benar-benar juga, tetapi itulah yang disebut pengecoh. Begitu. Ada pilihan-pilihan pengecoh. Nah, kalaupun kita lihat hampir keempatnya benar A, B, C, D, tetapi hanya ada satu yang paling benar. Makanya tolong membaca soal dengan seksama, dipahami dengan baik. Apalagi kalau anak-anak di rumah mengerjakan soal, anak-anak bisa bebas menggunakan kamus, tidak dilarang. Seperti itu. Tetapi ingat, anak-anak diberikan batas waktu. Kalau waktunya selesai, anak-anak sudah tidak bisa lagi mengumpulkan. Jadi boleh mengerjakan menggunakan kamus, tetapi jangan sampai terlambat. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di option A, bye. Bye ini untuk ungkapan pada saat berpisah. Sedangkan Denny menanyakan keadaan Edwin. How about you? Bagaimana dengan kamu? Maksudnya bagaimana dengan kamu? Ini bagaimana keadaan kamu?
seharusnya Edwin kasih tahu dia punya keadaan. Berarti jawaban yang tepat bukan A. Jawaban yang tepat adalah Edwin memberitahukan keadaannya. Not bad, tidak buruk. Berarti dia dalam kondisi baik. Begitu ya. Terus dia sekali lagi di sini dia mengucapkan terima kasih. Bye ini untuk berpisah. Itu tidak menjawab pertanyaan Denny, how about you? Hai Denny, itu juga tidak menjawab pertanyaan Denny, how about you? Bagaimana keadaan kamu? Terus nice to meet you, senang berjumpa dengan kamu, tidak menjawab pertanyaan Denny, how about you? Bagaimana keadaan kamu? Jadi yang menjawab pertanyaan Denny, how about you? Bagaimana keadaan kamu? Edwin bilang not bad, thank you. Gitu ya. Not bad berarti baik-baik saja. Terus dia mengucapkan terima kasih. Oke, baik. Nomor 2. Percakapan antara Denias dan Santi. Denias berkata, Denias said, sorry I have to attend an English course now, bla bla bla. Santi, see you. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata see you, berarti materi ini materi kedua di bab 1, materi kedua yaitu leave taking, ungkapan berpisah. Begitu ya. Mungkin konteksnya mereka lagi cerita-cerita, terus Denias memotong pembicaraan atau menutup pembicaraan yang berkata, maaf saya, have to itu harus, saya harus attend, menghadiri atau mengikuti English course, kursus bahasa Inggris sekarang, gitu ya. Mungkin mereka cerita-cerita, terus Denias lihat sudah jamnya, sudah mau mulai English course-nya, dia harus segera pergi ikut English course, ikut kursus bahasa Inggris, sehingga dia langsung memotong pembicaraan, sorry I have to attend an English course now, bla bla bla. Santi, sedangkan Santi merespon baliknya dengan mengatakan see you berarti mereka sudah mau berpisah, ungkapan mau berpisah. Nah, kira-kira apa yang harus dilengkapi di kalimat Denias ini sehingga dia nyambung dengan kata see you yang Santi ungkapkan? Yang pasti dia, kalau kita lihat I'm fine ini dia bilang saya baik-baik saja, tidak nyambung dengan Santi bilang see you, gitu ya. Terus kalau thank you itu kalau ada sesuatu yang membuat dia harus berterima kasih, tetapi tidak mungkin respon baliknya see you. Nah, yang tepat adalah C, see you later. Denias bilang see you later Santi, maka Santi akan membalas sama seperti yang Denias omong, see you. Jadi tepatnya itu C, see you later Santi, maka Santi bilang see you. Baik, otomatis karena C yang benar, D salah. Kenapa D salah? Karena kalau Denias bilang good morning, maka Santi harus bilang good morning, bukan see you. Jadi yang tepatnya C, anak-anak. Number 3, the dialogue, the conversation between Marcia and Mr. Didit. Suppose that Marcia is Mr. Didit's student and Mr. Didit is Marcia's teacher. Anggap saja bahwa dari perbicaraan ini bahwa Marcia itu muridnya Mr. Didit dan Mr. Didit itu gurunya Marcia. Nah, Marcia yang berbicara terlebih dulu, bla bla bla. Ini tempat yang kosong, kita harus lengkapi dengan jawaban di ABCD. Bla bla bla, sir. Sir ini berarti Mr. Didit, dia ditujukan ke Mr. Didit. Are you waiting for a bus? Wait dari kata dasar wait, waiting dari kata dasar wait yang artinya menunggu. Apakah kamu sedang menunggu? Tambah
ing di belakang kata kerja itu menunjukkan suatu aktivitas yang sedang berlangsung pada saat pembicaraan. Itu yang disebut dengan present continuous tense, ya. Kegiatan yang sedang berlangsung pada saat pembicaraan. Makanya kata kerjanya harus ditambah dengan ing di belakang, yang kalau diterjemahkan menjadi sedang menunggu. Apakah kamu sedang menunggu bis? Ya, berarti mereka ada di halte bus, sedang menunggu bus. Tapi Mr. Didit bilang, "Good afternoon, Marcia." No, tidak. "I'm waiting for my son." Saya sedang menunggu anak laki-laki saya. My menunjukkan kepunyaan daripada saya. Saya punya. My son. Son ini anak laki-laki. He will fetching me. Dia will, W-I-L-L, will disingkat double L saja. Will. He will. Dia akan fetching, menjemput saya. Seperti itu, ya. Jadi saya di sini beda dengan saya yang ada di sini. Saya di sini, me, itu juga saya, tetapi itu posisinya sebagai objek di belakang kalimat. Sedangkan saya di sini, I, posisinya sebagai subjek. Dia di depan kalimat. Nah, kenapa Mr. Didit bilang good afternoon? Yang pasti kalau orang kedua mengucapkan salam, berarti itu sama dengan orang pertama mengucapkan salam. Tidak mungkin Marcia bilang good morning terus Mr. Didit bilang good afternoon. Itu tidak mungkin. Tidak masuk akal. Atau sebaliknya, Marcia bilang good afternoon terus Mr. Didit bilang good morning. Itu salah. Itu ungkapan yang salah. Berarti kalau Mr. Didit bilang good afternoon sama Marcia, itu berarti dia membalas salam yang sama yang diucapkan oleh Marcia. Berarti jawabannya good afternoon, sir. Seperti itu, ya anak-anak, cara melihat soal dengan seksama, dengan teliti, dan bagaimana mencari jawaban yang paling benar. Nomor 4, dialog antara Mrs. Sartika dan Erlin. Kita lihat Mrs. Sartika itu siapa. Kita baca dulu. "It's late night, dear. You should sleep. You have to wake up early tomorrow." Mrs. Sartika bilang, "There" itu kita bisa terjemahkan sayang, gitu ya. Night itu malam. Late kalau dia diterjemahkan terpisah dengan kata night, late artinya telat, terlambat, gitu. Sedangkan kalau dia digabung dengan night, late night berarti tengah malam, sudah larut malam. Itu late night. "It's late night, dear." Sudah larut malam, sayang. Oke. "You should sleep." Kamu harus tidur. Sudah harus tidur. "You have to wake up early tomorrow." Sekali lagi, dari nomor 1 tadi Pak sudah bilang bahwa have to diterjemahkannya menjadi harus. Kamu harus wake up, bangun. Tempo, early itu tempo. Tomorrow, besok. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, dia bilang ini sudah larut malam, sayang, kamu harus tidur sudah. Besok kamu harus bangun pagi besok. Gitu ya. Walaupun di sini tidak ditulis kata morning, tetapi ini maksudnya bangun ini bangun pagi, bukan bangun siang atau bangun sore. Seperti itu, anak-anak. Terus Erlin merespon balik, "Alright, baiklah, grandma." Ternyata Mrs. Sartika itu grandma atau nenek atau omanya Erlin.
good night, sweet dreams. Jadi Erlin bilang good night, sweet dreams. Sweet dreams itu mimpi indah, bukan mimpi manis atau mimpi makan gula-gula manis-manis, bukan. Tetapi mimpi indah. Nah, apa seharusnya menjadi respon balik daripada Mrs. Sartika, grandma-nya Erlin? Sebelum kita masuk ke jawabannya, kita perhatikan di sini good night. Good night itu ungkapan yang disampaikan pada saat berpisah, bukan bertemu. Jadi dia materinya materi kedua, bab 1 materi kedua, leave taking. Walaupun ada kemiripan di depannya, ada kata good seperti good morning, good afternoon, good evening. Tetapi good night ini bukan pada saat bertemu di malam hari, bukan, tetapi pada saat berpisah. Pada umumnya digunakan pada malam hari, untuk berpisah di malam hari. Jadi kalau anak-anak bertemu orang di malam hari, jangan menggunakan good night. Ingat ya, kata bertemu. Kalau bertemu itu greetings. Bertemu dengan berpisah beda. Gitu. Kalau berpisah leave taking. Nah, good night masuk leave taking, berpisah. Walaupun ada good di depan. Jangan sampai kita ketemu orang di malam hari kita bilang good night. Ya, kalau orang yang mengerti dia tersinggung. Kalau kita baru ketemu kamu sudah mau suruh pulang begitu. Berpisah. Jadi yang hanya pakai pada saat bertemu itu good morning, good afternoon, dan good evening. Good night dipakai untuk berpisah. Kalau yang ketiga tadi, yang pertama itu untuk bertemu. Ya. Jadi ini karena si Erlin sudah mau pergi tidur, dia mengucapkan good night. Ya. Pada umumnya good night digunakan pada saat mau pergi tidur. Itu pada umumnya. Tetapi bisa juga good night digunakan pada saat kita berpisah dengan orang lain dan kita tidak ketemu lagi dia sampai besoknya baru kita ketemu, kita bisa bilang good night walaupun kita lagi ketemunya di jalan atau berpisahnya di jalan, bukan di rumah. Kita bisa gunakan kata good night. Berarti kita tidak akan ketemu orang itu lagi sepanjang malam itu sampai esok baru mungkin kita ketemu. Nah, karena Erlin bilang good night, maka respon yang tepat itu juga sama seharusnya dengan pembicara pertama yang mengucapkan good night, dalam hari ini Erlin. Berarti Mrs. Sartika harus mengucapkan sama, good night, sweet dreams too. Sama dengan Erlin bilang good night, sweet dreams. Mrs. Sartika sama bilang good night, sweet dreams too. Mimpi indah juga. Jadi itu jawaban yang tepat. Walaupun see you, walaupun bye bisa juga digunakan karena mereka berpisah, tetapi tidak tepat atau kurang cepat, kurang tepat karena Erlin tidak mengatakan see you. Karena Erlin tidak mengatakan bye, tapi Erlin mengatakan good night. Maka yang lebih tepat harus direspon sama good night. Oke, para bisa paham nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ada dipaparkan sebuah situasi. Situasinya, you meet your teacher. Kamu bertemu. Ingat, kata kunci kata meet, kata bertemu, berarti bab 1 materi pertama greetings. Greetings, sekali lagi Pak ingatkan, untuk bertemu, ungkapan untuk bertemu, dan leave taking itu ungkapan untuk berpisah. Kamu bertemu dengan gurumu di sebuah supermarket at around. Diterjemahkan sekitar. At around ini berhubungan dengan jam, sekitar jam 3. Nah, sekarang kita lihat PM ini jam 3 sore kah? Jam 3 pagi kah? Jam 3 siang kah? Oh gitu ya, tidak jam 3 pagi. Oh, ada jam 3 pagi dan jam 3 sore. Hanya ada dua itu. Nah, sekarang kita lihat PM ini ada kawannya yang namanya AM.
Kalau anak-anak sudah baca materi yang Pak kasih, materi PDF yang lewat Google Classroom waktu itu, mungkin pasti anak-anak sudah tahu perbedaan AM dan PM. Atau kalau anak-anak sudah baca dari buku yang dibagikan dari sekolah, mungkin anak-anak sudah tahu perbedaannya. AM itu digunakan dari pukul 00 lewat 1 menit kurang lebih lah, sekitar itu. Tengah malam, jam 12 tengah malam lewat 1 menit, itu sudah menggunakan AM. Sampai jam 12 siang, itu kita masih menggunakan AM. Makanya dari jam-jam sekitar itu, dari tengah malam lewat 1 menit dan seterusnya sampai jam 12, kita masih menggunakan good morning. Walaupun di Indonesia kita sudah bukan bilang lagi selamat pagi, tetapi jam 11 ke atas kita sudah bilang selamat siang. Bahasa Inggrisnya masih menggunakan good morning. Sedangkan PM itu dia dari jam 12 siang lewat 1 menit, sekitar itu, kurang lebih seperti itu, sampai 24.00 tengah malam. Itu kita menggunakan PM. Ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya jam 3 PM at around 3 PM, berarti ini jam 3 sore. Pertanyaannya, dari konteks kondisi situasi yang dipaparkan di atas, kamu bertemu dengan gurumu di sebuah supermarket sekitar jam 3 sore, apa yang kamu katakan untuk memberikan salam? Apa yang seharusnya kamu ungkapkan untuk memberikan salam kepada guru tersebut? Nah, di sini dia menggunakan him atau her. Kenapa dia menggunakan dua? Him ini mewakili jenis kelamin laki-laki, her mewakili jenis kelamin perempuan. Mengapa dia pasang dua di soal ini? Karena di dalam situasi di atas hanya disebutkan teacher, guru. Dia tidak menyebutkan bahwa guru ini laki-laki atau perempuan. Makanya di pertanyaannya dia harus menggunakan dua. Sehingga seandainya guru itu perempuan bisa, seandainya guru itu laki-laki bisa. Itu maksud daripada penulisan soal seperti ini. Nah, kembali ke pertanyaan, apa yang harus kamu ucapkan untuk memberikan salam kepada gurumu sekitar jam 3 sore? Kalau goodbye tidak tepat, salah, karena bertemu, bukan berpisah. Kalau goodbye untuk berpisah. Apakah good morning? Apakah good afternoon? Apakah good evening? Nah, good morning digunakan dari yang tadi Pak sudah jelaskan, seperti penggunaan AM. Dari jam 12 tengah malam lebih sedikit 1 menit, kurang lebih sekitar itu, sampai jam 12 siang kita masih gunakan good morning. Good afternoon dari jam 12 siang lewat kurang lebih 1 menit sekitar itu sampai jam 6 sore kita gunakan afternoon. Nah, materi ini ada di materi yang Pak kasih di Google Classroom, itu ada, sudah ada penjelasan. Sedangkan good evening ini kita gunakan pada saat bertemu. Ingat, good morning, good afternoon, good evening ini saat bertemu. Pak ulang-ulang tekankan itu, saat bertemu. Good evening saat kita bertemu seseorang di malam hari sekitar jam 6 sore lebih sampai jam 12 tengah malam, itu kita gunakan good evening. Kalau kita masih ketemu orang di jam 12 tengah malam, ya. Tapi pada umumnya kan, apalagi anak-anak umur SMP, mungkin jam 9 sudah harus masuk rumah, orang tua sudah suruh anak-anak masuk rumah gitu. Tapi kalau ada anak SMP yang sampai jam 12 malam masih di luar rumah, waduh, itu tidak bagus, harus segera pulang. Jadi anak-anak, jawaban yang tepat, karena dia sekitar jam 3 sore, maka kita memberikan salam kepada guru kita, good afternoon. Itu lebih tepat. Ya, Pak sudah kasih tahu kapan good morning digunakan, waktunya, kapan good afternoon, dan kapan menggunakan good evening, disesuaikan waktunya. Jangan sampai yang seharusnya good afternoon kita bilang good evening. Jangan sampai yang masih good evening, good morning, kita sudah bilang good evening. Sudah malam, banyak belum, masih pagi. Seperti itu ya.
Oke, baik, lanjut. Kita lanjut. Nah, kita perhatikan dulu instruksinya. Instruksinya mengatakan ada kata following. Kata following ini kata dasarnya follow, yang bisa diterjemahkan menjadi mengikuti, follow, mengikuti. Tetapi dalam konteks soal ini, following bukan artinya mengikuti, tetapi berikut, atau terjemahan lainnya di bawah ini. Kalau konteks soal, di bawah ini atau berikut. Jadi the following dialog di bawah ini atau dialog berikut, seperti itu ya diterjemahkannya, untuk pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Anak-anak perhatikan instruksinya bahwa dialog ini hanya untuk nomor 6 dan nomor 7, tidak untuk nomor yang lain. Jadi hanya nomor 6 lah dan nomor 7-nya dan nomor 7 saja yang rujukannya ke teks di atas ini, yang jawabannya kita bisa dapat di dalam teks ini. Jadi kalau untuk menjawab nomor 6 dan nomor 7, jangan lihat teks lain, lihat teks yang ini untuk nomor 6 dan nomor 7. Harap anak-anak bisa paham ya penjelasan Pak. Kita ke nomor 6, Emily lost novels bla bla bla. Nah, kita lihat dulu di dalam teksnya. Emily datang, dia ketemu Noval, dan dia bilang sama Noval, "Noval, please forgive me." Forgive ini berarti maafkan. Dia minta maaf. Kalau dia minta maaf berarti materinya ini adalah materi bab 1, tetapi materi keempat, apologizing, permintaan maaf. Seperti itu ya. Dia minta maaf sama Noval. Noval, maafkan saya. Forgive me, maafkan saya. I lost your USB stick. Lost ini kata dasarnya hilang artinya. Tapi dia di dalam kalimat ini dia bukan lagi diterjemahkan hilang, tetapi menghilangkan. Saya menghilangkan, kamu punya, your. Kalau hanya you artinya kamu, tetapi kalau your artinya kamu punya, kepunyaan kamu. USB stick itu sama dengan kita biasa bilang flash disk, seperti itu ya. I lost your USB stick. Saya menghilangkan flash disk kamu, atau kamu punya flash disk. Noval bilang, how come? Bagaimana bisa? Maksudnya, kok bisa hilang? Ya, kalau kita pakai bahasa lain gitu. How come? Emily bilang, I don't know, saya tidak tahu. Don't worry, jangan worry ini khawatir, jangan khawatir. I will. Will ini singkatan dari kata double L ini singkatan dari kata will, W I L L, W I double L, will yang artinya akan. Saya akan replace, menggantikan. It di sini menunjuk kepada USB stick. Jadi dia bilang, saya akan menggantikan flash disk kamu. Dia bilang begitu. Dia beli baru mungkin. Tetapi I'm really sorry about the data it held. Tapi dia bilang, saya really sungguh-sungguh minta maaf, datanya tidak bisa diselamatkan. Datanya tidak bisa didapat lagi. Sorry about the data it held, ya. Data yang ada dalam flash disk itu maksudnya. Jadi Emily bilang dia akan ganti flashnya, tetapi datanya tidak bisa didapat lagi. Noval respon balik, dia bilang fortunately. Fortunate ini kata dasarnya fortunate yang artinya beruntung, gitu ya, beruntung. Makanya kalau kalian pernah dengar orang bilang Dewi Fortuna,
itu dewi keberuntungan, gitu ya, fortunate. Tambah kata li, ini menunjukkan kata sifat, gitu. Fortunately, untungnya, dia bilang begitu. I have backup. I have, saya sudah, ya, saya sudah backup atau sudah membuat salinannya, gitu ya, data-data tersebut di komputer saya. My, ini kepunyaan, artinya saya punya. Kalau I, saya, my, saya punya, gitu ya. Jadi dia bilang, untung saya sudah membackup datanya di komputer saya, atau saya sudah membuat salinannya saya sudah copy ke komputer saya, data-data yang ada di flash disk tadi yang hilang. Seperti itu isi daripada percakapan antara Emily dan Noval. Sekarang kita lihat di nomor 6, Emily lost Noval's bla bla bla. Nah, di sini ada koma di atas, terus diikuti dengan huruf S di belakangnya. Ini juga menunjukkan kepunyaan. Emily menghilangkan, Noval punya. Oke, Emily menghilangkan, Noval punya. Jawabannya apa? USB stick. Itu ada tertulis di dalam teks. Jadi yang hilang itu USB stick, bukan hard disk, bukan komputer, bukan laptop, tetapi yang hilang itu USB stick. USB sticknya siapa? USB sticknya Noval. Siapa yang menghilangkan? Emily. Seperti itu ya. Nah, Pak mesti jelaskan kepada kalian anak-anak bahwa kalau dipaparkan sebuah teks dan diikuti dengan beberapa nomor soal, berarti soal tersebut jawabannya harus sesuai teks. Bukan jawabannya menurut kita maunya apa, atau menurut pengalaman kita, bukan. Jawabannya harus menurut teks. Bisa paham ya anak-anak? Jangan sampai dia tanya, oh itu hari saya pernah mengalami seperti ini, terus kalian jawab sesuai dengan pengalaman kalian. Tidak. Harus jawab melihat kepada teks. Teks bilang apa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ada dua jenis jawaban yang kita bisa dapat di dalam sebuah teks. Yang pertama jawaban tersurat, dan ada jawaban tersirat. Jawaban tersurat itu dia tertulis jelas di dalam teks. Kita tinggal baca dan tinggal menjawabnya atau mencarinya di option ABCD. Tetapi kalau jawaban tersirat, anak-anak mesti baca secara keseluruhan teks tersebut, menarik maknanya, baru bisa tahu jawabannya apa. Itu jawaban tersirat, karena dia tidak tertulis secara langsung di dalam teks. Sedangkan jawaban tersurat, dia tertulis jelas di dalam teks. Ke nomor 7, masih teks yang sama, pembicaraan antara Emily dan Noval. Noval yang kehilangan USB sticknya karena Emily menghilangkannya. Nomor 7, Emily berkata, Emily says, Noval, please forgive me. What does she express? Apa yang diekspresikan oleh Emily, atau bentuk ekspresi apa yang dinyatakan dalam kalimat yang disampaikan oleh Emily? Noval, please forgive me. Noval, maafkan saya. Karena ada kata forgive, maaf, otomatis ekspresi meminta maaf, apologizes. Seperti itu ya anak-anak. Jawabannya she apologizes. Instruksi untuk nomor 8 dan 9. The following dialogue is for question 8 and 9. Jadi percakapan ini Nadia dan Gary itu untuk teks ini untuk menjawab pertanyaan pada nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8,
pertanyaannya, why does Nadia express gratitude? Ya, mengapa? Why itu mengapa? Gratitude itu ucapan terima kasih. Mengapa Nadia mengucapkan terima kasih? Kita lihat di dalam teks. Nadia mengalami rasa sakit yang sangat very painful. Ya, pain itu sakit, painful, kesakitan. Kesakitan yang sangat, very, sangat. Kenapa dia rasa sakit yang sangat? Gary tanya, what happened? Apa yang terjadi, Nadia? Nadia bilang, I fell off my bicycle. Dia jatuh dengan sepedanya, jatuh dari sepedanya. Begitu. Di dalam teks ini tidak menuliskan apa penyebabnya dia jatuh. Apakah karena dia ngelamun pikir tugas terlalu banyak sehingga dia tidak konsentrasi di jalan? Atau mungkin dia terpleset karena ada pasir halus di jalan sehingga dia jatuh dengan sepedanya? Atau karena dia mungkin tiba-tiba kucing lewat sehingga dia tiba-tiba rem dan membuat dia harus jatuh dengan sepedanya? Tidak dituliskan apa penyebabnya. Di sini hanya ditulis bahwa dia jatuh dengan sepeda, jatuh dari sepeda, dan my left knee is bruised. Dia punya lutut sebelah kiri. Knee ini lutut, left ini kiri. Lutut sebelah kirinya mungkin dia jatuh ke kiri sehingga lutut kirinya yang menopang tubuhnya, makanya lututnya yang terluka, lutut kiri. Terus Gary bilang, let me give you iodine. Iodine ini sejenis obat merah, penyembuh luka baru, seperti itu ya. Let me give, izinkan saya atau biarkan saya memberikan obat iodine. Terus Nadia terima kasih. Nah, kembali ke nomor 8. Mengapa Nadia mengucapkan terima kasih? Dalam hal ini mengucap terima kasih kepada Gary. Dari teks tersebut dia mengucapkan terima kasih kepada Gary karena Gary membantu dia untuk mengobati lutut kirinya yang terluka dengan memberikan obat. Gary gives her iodine. Ini jawaban yang tepat. Dia bukan terima kasih karena Gary bawa dia pulang. Tidak, di dalam teks tidak menuliskan bahwa Gary antar dia pulang. Nadia berterima kasih kepada Gary bukan karena Gary memperbaiki sepedanya. Tidak, di dalam teks tidak tulis bahwa Gary memperbaiki sepeda Nadia. Demikian juga Gary takes her to the hospital. Gary tidak bawa dia ke rumah sakit. Di teks tidak menuliskan bahwa Gary itu bawa Nadia ke rumah sakit. Jadi jawaban yang tepat sesuai dengan teks adalah Gary gives her iodine. Itu jawabannya tepat. Number 9. What happened to Nadia? Apa yang terjadi dengan Nadia? Kalau kita lihat ke teks, jelas tertulis bahwa dia jatuh dengan sepedanya, jatuh dari sepedanya. She fell off her bicycle. Oke, dia jatuh. Untuk soal nomor 10 sampai nomor 13, ada 4 nomor di situ, 10, 11, 12, 13. Teksnya teks ini, Ganis, percakapan antara Ganis dan Mira. Ganis terlebih dahulu memberikan salam, morning, berarti kejadian ini terjadi di pagi hari. Mereka berbicaranya di pagi hari. Morning Mira, why do you look so upset? Mengapa kamu terlihat, look, so begitu upset, murung, kecewa, muram, ya, kelihatan dari raut wajahnya. Terus ya, Mira bilang, morning Ganis, walaupun dia dalam keadaan upset tetapi dia masih salam balik morning ya.
sebenarnya dari percakapan-percakapan ini kita ada pesan moralnya bahwa sopan santun, tata krama itu menjadi didahulukan, gitu ya. Morning Ganis, I fortunately intend to meet you. Dia memang pingin sekali bertemu dengan Ganis, makanya dia bilang I fortunately intend to meet you. Please forgive me. Begitu dia ketemu Ganis, dia langsung meminta maaf. Maafkan saya, dia bilang. Karena mengapa dia minta maaf? I left your math book in a classroom yesterday. Left ini meninggalkan, bukan left yang artinya sebelah kiri. Kalau tadi di nomor 8 dan nomor 9 percakapan antara Nadia dan Gary, itu my left knee. Left di sini berarti kiri, lutut kiri. Tetapi di soal percakapan untuk soal nomor 10 sampai 13 ada kata left. I left bukan kiri tetapi meninggalkan. Gitu ya, meninggalkan. Bukan lagi kiri tetapi meninggalkan. Meninggalkan your, kepunyaan kamu. Kamu punya math, ini matematika. Book, saya meninggalkan buku matematika kamu di dalam ruang kelas kemarin, gitu. When I return, ketika saya return kembali untuk mengambil it di sini menggantikan buku matematika tadi. Jadi dia pinjam buku matematika Ganis, terus mungkin karena dia buru-buru mau pulang, dia tertinggal buku matematika Ganis di dalam kelas. Waktu dia sadar dan dia kembali ke kelas untuk mengambilnya, buku tersebut sudah tidak ada lagi, sudah hilang. I couldn't find it. Find itu menemukan. Jadi saya tidak dapat menemukan itu. Itu yang dimaksud adalah buku matematika tadi. Ya. Terus Ganis bilang, relax, santai saja. Jangan panik, don't panic. Dia bilang gitu. Yesterday, kemarin, Erlin texted. Ya, anak-anak, kata texted ini maksudnya mengirimkan pesan. Jadi mengirimkan pesan itu bahasa Inggrisnya texted. Entah pesan lewat SMS atau lewat WA, namanya mengirimkan pesan, itu texted. Erlin texted me. Erlin mengirimkan pesan kepada saya bahwa dia menemukan buku tersebut di kelas. Jadi ternyata waktu si Mira kembali untuk mau ambil buku itu sudah hilang. Ternyata Erlin sudah duluan ketemu dan ambil, simpan, gitu. Makanya dia, karena dia lihat mungkin di situ ada namanya Ganis, dia kirim pesan ke Ganis bahwa dia temukan bukunya Ganis di dalam kelas, gitu. Nah, ternyata Ganis, I tried to call you to inform, but your number was out of reach. Ternyata Ganis berusaha hubungi si Mira untuk memberitahu bahwa buku tersebut sudah ditemukan oleh Erlin, tetapi nomornya Mira di luar jangkauan. But your number, berarti nomor teleponnya anak-anak, was out of reach. Reach itu jangkauan, out itu di luar. Jadi di luar jangkauan. Mira bilang, maaf karena
My cell phone. Cell phone itu sama dengan handphone, sama dengan HP. Cell phone is broken, rusak. Dia bilang HP saya rusak, makanya tidak bisa terima telepon. Makanya kalau orang telepon, nomor out of reach, di luar jangkauan. Seperti itu kira-kira isi daripada teks tersebut. Nah, sekarang ke nomor 10. When. When ini kapan? Pertanyaan yang tentang waktu. Kapan Ganesh dan Mira bertemu? Kalau dari kalimat pertama yang diungkapkan oleh Ganesh, dia membuka salam itu menggunakan kata morning, berarti di pagi hari. Otomatis jawabannya adalah in the morning. Oke. Nomor 11. Who found Ganesh book? Who, siapa? Found, menemukan. Ganesh book. Ganesh, koma, terus ada S-nya, ini menunjukkan kepunyaan. Ganesh punya buku. Siapa yang menemukan Ganesh punya buku atau bukunya Ganesh? Berdasarkan teks, sekali lagi Pak ingatkan bahwa semua jawaban yang ada teksnya harus mencari jawaban di dalam teks. Jangan cari jawaban di luar teks. Berdasarkan teks, yang menemukan buku daripada Ganesh adalah Erlin. Jawabannya Erlin. 12, nomor 12. Why does Mira apologize to Ganesh? Mengapa Mira meminta maaf, apologize, kepada Ganesh? Kalau kita lihat sekali lagi, kembali ke teks, kita lihat di dalam teks, mengapa Mira meminta maaf kepada Ganesh? Karena Mira sudah menghilangkan bukunya Ganesh, buku matematika. Jawabannya A. Mira had omitted, menghilangkan Ganesh book. Nomor 13. Sorry, my cell phone is broken. Ungkapan ini diungkapkan oleh Mira. Mira bilang, maaf, HP saya rusak. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah what is the synonym of underline word? Sinonim itu persamaan kata. Persamaan kata di sini bukan tulisannya hurufnya sama, bukan. Persamaan makna, persamaan arti, walaupun tulisannya berbeda. Itu maksud daripada sinonim. Underline itu yang digarisbawahi. Kata yang digarisbawahi punya persamaan makna atau persamaan arti dengan apa? Dengan kata yang mana dari A, B, C, D ini? Kata broken punya persamaan arti dengan kata yang mana di A, B, C, D? Broken bisa hancur, bisa pecah, bisa rusak. Broken kata dasarnya broken kata dasarnya break. Ya. Break yang artinya pecah atau hancur atau rusak, bisa. Demikian juga broken. Nah, kalau kita lihat dari A, B, C, dan D. Fine artinya baik, lost artinya hilang, clean artinya bersih, damage artinya rusak. Jadi kata broken yang punya kemiripan atau kesamaan arti dengan damage yang artinya rusak. Sekarang kita ke nomor 14 sampai 16, teksnya percakapan antara Sandi dan Dia. Sandi berkata, "Hello, I'm Sandi Permana." Nah, dari kalimat awal saja kita sudah tahu bahwa ini materi bab kedua. Materi bab kedua yaitu materi tentang memperkenalkan diri. Di dalam bab 2 ada dua materi lagi terbagi, introducing self dan introducing others. Introducing self berarti memperkenalkan diri sendiri, sedangkan introducing others itu memperkenalkan orang lain.
Nah, kalau kita lihat percakapan ini dimulai dengan hello, I'm Sandi Permana, berarti introducing self, memperkenalkan diri sendiri. Sandi memperkenalkan dirinya sendiri. Dia bilang, nama saya Sandi Permana, tetapi you can call me, kamu dapat panggil saya dengan sebutan Sandi saja. Gitu. Setelah dia memperkenalkan dirinya, dia tanya kepada lawan bicaranya, what is your name? Siapa nama kamu? Lawan bicaranya di sini dia. Karena tadi Sandi membuka dengan salam hello, maka dia juga memberikan salam balik. Hello Sandi, I am dia. Karena tadi Sandi Permana memperkenalkan dirinya lalu menanyakan nama, maka dia pun memperkenalkan diri. I am dia. Nama panjangnya Dia Utami Rengganis. Sandi bilang, what class are you in? Kamu nanti masuk di kelas mana? Dia bilang, I'm in English conversation class. And you? Dia mengikuti kelas percakapan bahasa Inggris, sedangkan Sandi kelas reguler. Di akhir percakapan mereka ditutup dengan kalimat nice to meet you, Sandi, dan Sandi respon balik dengan nice to meet you too. Nice to meet you konteksnya digunakan untuk mengakhiri pembicaraan dengan orang yang kita baru kenal, bukan dengan orang yang sudah lama kita kenal. Karena nice to meet you diterjemahkan senang berjumpa dengan kamu atau senang berjumpa dengan Anda. Seperti itu. Maka lawan bicara juga harus membalas dengan kalimat yang sama, nice to meet you, ditambah dengan kata to yang artinya juga. Saya senang berjumpa dengan kamu juga. Seperti itu ya anak-anak. Baik, nomor 14. Sandi says, hello, I'm Sandi Permana, but you can call me Sandi. What does he express? Sandi berkata, halo, saya Sandi Permana, tapi kamu dapat memanggil saya dengan sebutan Sandi saja. Apa yang diekspresikan atau jenis ekspresi apa yang terlihat pada kalimat tersebut, pada kalimat yang diungkapkan oleh Sandi? Yang pasti tadi Pak sudah bilang bahwa ini memperkenalkan diri. Bids farewell itu berpisah, sama dengan leave taking. Greet friends berarti mengucapkan salam. Introduce himself, memperkenalkan dirinya sendiri. D. Introduce his friend to others, memperkenalkan temannya kepada orang lain. Oke, jadi lebih tepatnya adalah memperkenalkan diri sendiri. Baik Sandi maupun dia, mereka memperkenalkan diri mereka sendiri. Jadi jawabannya, he introduces himself. Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Number 15. Where does the dialogue probably take place? Probably berarti mungkin. Take place ini tidak terpisah, ini satu kata, hanya tulisannya terpisah. Kalau diartikan ke Indonesia menjadi satu kata, take place. Take place artinya terjadi atau berlangsung. Kata where artinya di mana. Di mana dialog tersebut berlangsung atau terjadi. Kita lihat di A, B, C, dan D, mana yang paling tepat, mana yang paling benar. At school. Kalau kita lihat di dalam percakapan antara Sandi dan dia, apakah mereka sedang berbicara itu tempatnya di sekolah atau bukan? Kalau di sekolah, pada saat Sandi menanyakan what class are you in, jawabannya, karena ini konteks siswa kelas 7, maka yang pasti dia akan menjawab kelas 7 apa? 7A, 7B, 7C, atau 7D, dan seterusnya.
Tetapi di sini dia tidak menjawab bahwa kelas 7 apa, tetapi dia bilang English Conversation Class, kelas percakapan bahasa Inggris. Pada umumnya sekolah-sekolah SMP di Indonesia, apalagi sekolah negeri, tidak ada kelas khusus seperti ini, kelas percakapan bahasa Inggris. Tidak ada. Semua itu kelas umum, kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Tidak ada kelas khusus. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini pembicaraan berlangsung bukan di sekolah. Nah, pertanyaan seperti ini anak-anak coba diperhatikan. Pertanyaan seperti nomor 15 ini membutuhkan jawaban tersirat, bukan tersurat. Secara tersurat tidak tertulis di sini mereka berbicara di sekolah kah, di perpustakaan, di kantin atau di tempat kursus bahasa Inggris. Tidak. Di sini tidak tertulis secara tersurat, tertulis secara jelas bahwa di mana tempat mereka bercakap-cakap. Tidak tertulis. Nah, ini yang tadi Pak bilang. Jawabannya jawaban tersirat. Jawaban tersirat harus dibaca secara keseluruhan teksnya, atau ungkapan-ungkapan tertentu atau kalimat-kalimat tertentu yang menunjukkan jawaban tersirat tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat jawabannya bahwa ini pembicaraan bukan berlangsung di sekolah. Dengan alasan yang tadi Pak sudah sampaikan bahwa kalau di sekolah berarti kelasnya itu kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Tetapi ini kelas khusus, kelas percakapan bahasa Inggris. Demikian juga apakah ini di perpustakaan? Tidak. Karena kalau di pembicaraan mereka di perpustakaan, yang pasti ada beberapa kalimat, beberapa kata mereka akan menyebutkan tentang judul buku atau buku mata pelajaran apa yang mereka akan cari dan pinjam dan mereka baca. Tetapi tidak ada satupun yang berbicara tentang buku. Ya. School canteen. Apakah pembicaraan mereka ini berlangsung di kantin sekolah? Menurut Pak tidak. Karena kalau pembicaraan ini terjadi di kantin sekolah, paling tidak ada kata-kata yang berkaitan dengan istirahat sekolah setelah pelajaran, atau ada menu-menu makanan atau minuman yang mereka akan pesan, atau mereka akan makan dan minum. Tetapi di sini tidak ada muncul satupun. Berarti pembicaraan ini bukan terjadi di sekolah, bukan terjadi di perpustakaan, maupun bukan terjadi di kantin sekolah. Pilihan terakhir kita adalah at an English course, bahwa percakapan tersebut terjadi di sebuah kursus bahasa Inggris. Menurut Pak itu jawaban yang benar, karena di sini ada kelas khusus percakapan bahasa Inggris. Dari kalimat inilah maka Pak bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah jawaban tersirat. Jawabannya adalah at an English course. Seperti itu anak-anak kalau kita ingin mendapatkan jawaban yang tersirat. Itu caranya kita menganalisa teks dan pertanyaan serta option pilihan. Nomor 16, kita lanjut ke nomor 16. From the dialogue we can conclude that the speakers bla bla bla. Nah, anak-anak, kita lihat di sini ada kata speakers. Speaker ini bukan loudspeaker pengeras suara, bukan anak-anak. Tetapi speakers di sini Pak pisahkan dulu, ada speaker. Speak, kata dasarnya speak yang artinya berbicara. Terus ditambah er di belakang kata speak, ini maksudnya orang yang berbicara atau si pembicara. Nah, s di belakang kata speaker ini menunjukkan jamak. Berarti orang yang berbicara itu lebih dari satu, atau orang si pembicara itu lebih dari satu, 2, 3 dan seterusnya.
Sehingga kalau kita lihat di percakapan itu, pembicaranya dua orang, Sandi dan dia, jamak, ya. Makanya dia harus tambah S. Ini menunjukkan jamak, bahwa orang yang berbicaranya lebih dari satu. Nah, dari dialog tersebut kita dapat conclude, menyimpulkan bahwa para pembicara tersebut titik-titik. Nah, kita lihat kesimpulan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas. Apakah mereka itu teman lama? Oke, anak-anak, old ini bukan saja artinya tua, tetapi old juga berarti lama. Apakah mereka teman lama? Kalau menurut anak-anak dari percakapan tersebut, apakah mereka ini sahabat lama, begitu, teman lama yang sudah pernah kenal lama, atau sama-sama baru berkenalan saat itu? Kalau kita lihat di teks, mengapa Sandi dan dia masing-masing memperkenalkan diri? Berarti mereka baru bertemu di tempat itu, pada saat itu, belum pernah bertemu sebelumnya, bahkan mereka bukan teman lama. Jadi jawaban kesimpulan bahwa mereka teman lama itu tidak tepat, salah. Apakah mereka mengikuti kelas yang berbeda? Kita lihat ke teks. Sandi mengikuti kelas percakapan bahasa Inggris, English Conversation Class, sedangkan dia mengikuti English Conversation Class, kelas percakapan bahasa Inggris, sedangkan Sandi mengikuti regular class. Berarti mereka mengikuti kelas yang berbeda. Maka jawaban B lah yang paling tepat untuk melengkapi kesimpulan di atas. Bagaimana dengan C? Walaupun kita sudah tahu bahwa B itu benar, kenapa C dan D salah? Karena C, dia bilang di sini mereka dari kelas sekolah yang sama. Di dalam teks tidak tertulis, baik tersurat maupun tersirat, tidak dinyatakan bahwa mereka itu dari satu sekolah yang sama. Apalagi di D dia bilang mereka sudah known, mengenal each other, satu dengan yang lain, sudah saling mengenal. Kalau mereka sudah saling mengenal, kenapa mereka masih memperkenalkan nama? Berarti mereka belum saling mengenal. Oke, itu yang membuat option C dan D salah. A salah karena mereka bukan teman lama, tetapi yang benar adalah mereka, kesimpulannya adalah mereka mengikuti kelas yang berbeda. Yang satu kelas percakapan bahasa Inggris, yang satu lagi kelas reguler. Kita lanjut soal nomor 17 sampai 19. Percakapannya antara Dani dan Lisa. Dani berkata, "Hai Lisa, how are you?" Dia memberikan salam pertama. Setelah itu dia menanyakan keadaan daripada Lisa. "Apa kabarnya kamu? Apa keadaan kamu? Bagaimana keadaan kamu?" Lisa merespon balik dengan memberikan salam dan memberitahu dia bahwa keadaannya baik-baik. "I'm fine, thanks. And you?" Dia menanyakan kembali keadaan Dani. Dani bilang, "Very well, thanks." Dia sangat baik, tidak sakit, tidak sehat, tidak sakit, tidak ada masalah, lagi sehat-sehat dan baik-baik saja. "I'd like to introduce my question." Nah, kalau kita lihat "I'd like to introduce my question", saya akan memperkenalkan, introduce, question ini sepupu. Saya punya sepupu. Berarti materinya masih di bab 2, tetapi di materi yang kedua itu memperkenalkan orang lain. Sebab di sini Dani tidak memperkenalkan dirinya, tetapi Dani memperkenalkan orang lain. Orang lain yang di sini yang dimaksud adalah sepupunya yang bernama Dito. Oke. Dani memperkenalkan Dito kepada Lisa. Selanjutnya Dani memperkenalkan Lisa ke Dito. "Dito, this is my classmate Lisa." Dia bilang, "Dito, ini teman sekelas saya." Classmate, teman sekelas. Namanya Lisa. Jadi Dani di sini berperan memperkenalkan orang lain. Yang pertama dia memperkenalkan Dito kepada Lisa. Setelah itu dia memperkenalkan balik Lisa ke Dito. Ya.
Jadi itu introducing others, memperkenalkan orang lain. Terus Dito berkata kepada Lisa, "Hai Lisa, nice to meet you." Anak-anak lihat sekali lagi di sini muncul kalimat nice to meet you. Nice to meet you digunakan untuk mengakhiri atau merespon kepada orang yang kita baru kenal, bukan kepada orang yang sudah lama kita kenal, kepada orang yang kita baru bertemu saat itu. Nice to meet you. Maka respon baliknya ditambahkan kata to di belakang kata nice to meet you, menjadi nice to meet you too. Senang, saya juga senang berjumpa dengan Anda, dengan kamu, seperti itu ya. 17. Who is Dito? Who, siapa? Siapa itu Dito? Jawabannya jelas di dalam teks bahwa Dito itu cousinnya Dani. Dani punya sepupu. Dani punya sepupu. Koma ditambah huruf S di belakangnya itu bermakna kepunyaan. Dani punya sepupu. Itu jawabannya. C. Nomor 18. Dito says, "Hi Lisa, nice to meet you. What does it mean?" Dito berkata, "Hai Lisa, senang berjumpa dengan kamu, senang berjumpa dengan Anda." Seperti itu ya kalau diterjemahkan. Apa maksudnya? Apa makna di balik kalimat ini? Hai Lisa, nice to meet you. Kita lihat di A. Dito bids farewell. Bids farewell berarti berpisah. Sedangkan ini kalimat pada saat bertemu. Hi, nice to meet you. Hai Lisa, nice to meet you. Itu mereka saling berhubungan antara salam pada saat bertemu dan nice to meet you untuk orang yang kita baru bertemu, baru kenal. Jadi tidak tepat kalau jawabannya bahwa Dito mengucapkan berpisah, Dito berpamitan dengan Lisa. Tidak tepat. Itu bukan jawabannya. B. Dito greets Lisa while being introduced. Dito memberikan salam kepada Lisa pada saat, while ini pada saat atau sementara diperkenalkan, sementara perkenalan, sementara diperkenalkan oleh Dani. Jadi sementara Dani memperkenalkan Dito ke Lisa, Dito berkata, "Hai Lisa, nice to meet you." Ya. Jawabannya B, itu yang lebih tepat karena sementara dia diperkenalkan oleh Dani, Dito mengucapkan salam kepada Lisa. Otomatis C dan D salah. Kenapa? Karena C di situ Dito memperkenalkan sepupunya kepada Lisa, sedangkan bukan Dito yang memperkenalkan sepupunya, tetapi Dani yang memperkenalkan sepupunya. D salah karena di situ tertulis Dito memperkenalkan teman sekelasnya kepada Lisa. Tidak juga, karena Dani yang memperkenalkan Dito kepada Lisa. Lebih tepatnya B. Nomor 19. Ungkapan I'm fine, thanks, and you. What is the antonym of the underlined word? Kalau tadi di nomor 13 kata broken itu yang diminta sinonimnya atau persamaan kata. Tapi di nomor 19 ini bukan sinonim tetapi antonim atau lawan kata, lawan makna, lawan arti daripada kata fine. Berarti kalau fine artinya baik, lawannya berarti tidak baik. Kalau fine yang diterjemahkan menjadi sehat, berarti lawan katanya tidak sehat. Lawan katanya yang diminta dari kata yang digarisbawahi. Kita mulai dari A. Unwell. Kata well sama dengan fine yang artinya baik, dalam kondisi baik. Nah, di depannya ada kata un. Un ini maknanya negatif. Berarti kalau unwell berarti tidak baik.
atau tidak dalam kondisi baik. Seperti itu. Nah, soalnya dia minta antonim. Kata fine yang artinya baik, lawan katanya atau lawan makna, lawan artinya, berarti jawaban yang tepat adalah unwell. Kata baik atau kondisi baik, lawan katanya kondisi tidak baik, unwell. Oke, demikian anak-anak. Pak pikir untuk pertemuan kali ini kita sampai nomor 19 dulu, karena kurang lebih kita sudah membahasnya sudah 1 jam lebih. Pak rasa cukup dulu untuk hari ini. Nomor 20 dan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikut. Pak harap 19 nomor ini anak-anak bisa paham, bisa mengerti, dan Pak motivasi kalian untuk belajar lagi mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 untuk menghadapi soal-soal ujian semester. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan.